Ada yang tahu kenapa lidah ular itu bercabang? Begini kisahnya. Pada zaman dahulu hiduplah seorang Maharesi bernama Bagawan Kasyapa. Dia memiliki 14 istri. Di antara 14 istrinya itu, ada 2 orang yang tidak memiliki anak, yaitu Sangkadru dan Winata. Mereka berdua memohon belas kasihan suaminya. Sangkadru memohon agar dikaruniai 1000 anak, sedangkan Sang Winata hanya memohon 2 anak. Merasa kasihan, Bagawan Kasyapa mengabulkan permohonan kedua istrinya tersebut. Kemudian dia memberikan Sangkadru 1000 butir telur, sedangkan Sang Winata diberikan 2 butir telur. Dia berpesan agar mereka menjaga telur-telur itu sampai menetas. Singkat cerita, 1000 butir telur milik Sangkadru pun menetas dan lahirlah para naga. Yang terkemuka di antaranya adalah Sang Anantabhoga, Sang Wasuki, dan Sang Nagataksaka. Sementara telur Sang Winata tak kunjung menetas. Karena tidak sabar, maka Winata memecahkan salah satu telur itu. Ketika pecah, lahirlah seekor burung Garuda setengah jadi. Bagian tubuh atas lengkap, sedangkan dari pinggang ke bawah tidak ada. Sang anak marah kemudian pergi meninggalkan ibunya. Kelak dia menjadi sais kereta Dewa Surya, yang bernama Aruna. Pada suatu hari, Sang Winata dan Sangkadru mendengar kabar tentang keberadaan seekor kuda yang bernama Ucai Srawa, hasil dari pemutaran Gunung Mandara atau Mandaragiri. Sang Winata mengatakan bahwa warna kuda tersebut putih semua, sedangkan Sangkadru mengatakan bahwa tubuh kuda tersebut berwarna putih, sedangkan ekornya berwarna hitam. Karena berbeda pendapat, mereka sepakat untuk bertaruh. Siapa yang tebakannya salah akan menjadi budak yang lainnya. Mereka berencana untuk menyaksikan warna kuda itu esok hari, sekaligus menentukan siapa yang salah. Sangkadru menceritakan masalah taruhan tersebut kepada anak-anaknya, para naga. Dan anak-anaknya mengatakan bahwa ibunya sudah tentu akan kalah, karena warna kuda tersebut adalah putih belaka. Sangkadru pun cemas karena merasa akan kalah taruhan, maka dari itu ia mengutus anak-anaknya untuk memercikkan bisa ke ekor kuda tersebut, supaya warnanya menjadi hitam. Mereka pun memercikkan bisa ular ke ekor kuda Ucai Srawa, sehingga warnanya yang putih kemudian menjadi hitam. Akhirnya Sangkadru memenangkan taruhan sehingga Sang Winata harus menjadi budaknya. Sementara itu, setelah sekian lama, menetaslah telur Sang Winata yang satunya lagi. Dari telur itu, lahirlah kemudian seekor burung gagah perkasa, bertubuh emas, bersayap kemerahan, memiliki muka putih menyerupai burung elang, dan kaki dengan kuku-kuku yang tajam seperti kaki burung pemangsa. Burung itu kemudian diberi nama Garudea atau Garuda. Sang Garuda mencari-cari ibunya kemana-mana. Pada akhirnya ia mendapati ibunya diperbudak Sangkadru untuk mengasuh para naga. Sang Garuda marah dan sedih melihat keadaan ibunya. Ia kemudian mendatangi Sangkadru dan bertanya, apa yang bisa dilakukan untuk menebus ibunya? Melihat perawakan Sang Garuda yang demikian besar dan perkasa, Sangkadru khawatir akan keselamatannya dan anak-anaknya. Karenanya, dia meminta Garuda untuk membawakan dia Tirta Amerta, sesuatu yang kelihatannya tak mungkin didapat. Dan jikapun itu berhasil, dia tak perlu cemas. Dengan Tirta Amerta dia dan para naga akan abadi seperti para dewa. Sang Garuda setuju, dan saat itu juga memulai perjalanan berbahaya menuju ke Kahyangan. Meski tampak mustahil, Garuda berhasil menembus semua rintangan dengan kecerdikan dan kekuatannya. Namun, Indra, sang penguasa Kahyangan, segera mengetahui pencurian tersebut dan mencoba menghentikan Garuda. Meski dihentikan oleh pasukan Kahyangan, Garuda tetap berhasil melarikan diri membawa Tirta Amerta. Dewa Wisnu pun kemudian turun tangan dan menghadang Garuda. Tapi setelah pertarungan lama dan belum juga ada tanda-tanda salah satu akan memenangkan pertarungan, akhirnya mereka sepakat. Sang Garuda boleh meminjam Tirta Amerta untuk menebus ibunya, dengan rencana yang telah disusun oleh Dewa Indra dan Dewa Wisnu. Tapi dengan syarat Sang Garuda akan mengabdi sebagai wahana Dewa Wisnu setelah misinya selesai. Singkat cerita, sampailah Sang Garuda ke tempat tinggal para naga. Para naga girang ingin segera meminum Tirta Amerta, tetapi Sang Garuda mengatakan bahwa Tirta Amerta akan berkhasiat hanya jika diminum sehabis mandi. Para naga kemudian meletakkan kendi yang berisi Tirta Amerta itu di atas tumbuhan ilalang, sementara para naga pergi mandi sesuai petunjuk. Saat itulah Dewa Indra datang dan menyambar Tirta Amerta itu, dan membawanya kembali ke Kahyangan. Para naga kecewa, dan hanya mendapati beberapa percikan Tirta Amerta yang tertinggal pada daun ilalang. Mereka berebut menjilati daun ilalang itu. Konon itulah penyebab mengapa bangsa ular dan naga memiliki lidah yang bercabang, karena tersayat oleh daun ilalang yang tajam. Dan tumbuhan ilalang menjadi tumbuhan suci, yang memiliki daya hidup yang tinggi.
Sementara itu Sang Garuda setelah berhasil membebaskan ibunya, kembali ke khayangan memenuhi janjinya untuk mengabdi kepada Dewa Wisnu. Demikianlah perjuangan Sang Garuda untuk membebaskan ibunya, yang mungkin menginspirasi Bapak Soekarno sehingga memilih burung Garuda sebagai lambang negara kita. Jangan lupa like dan komen untuk video menarik selanjutnya. Terima kasih.